Selamat pagi anak-anak semua. Ibu harapkan pada pagi hari ini semua dalam keadaan sehat dan semangat. Untuk itu, pelajaran kita hari ini mengenal sudut. Tetap kita bahas yaitu buku matematika Kemendikbud kelas 7 SMP. Sekarang kamu buka halaman 132. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai konsep sudut. Kita lihat, sudut dapat terbentuk karena dua sinar yang berpotongan tepat pada satu titik. Sekarang kamu perhatikan di papan tulis untuk menggambar daripada sudut. Ayo kita lihat. Ada dua sinar. Kita sebut yaitu sinar AC. Itu yang pertama. Yang kedua, sinar AB. Kedua sinar tersebut berpotongan tepat di titik A. Ini titik sudut A. Terbentuklah yang namanya sudut. Dari gambar tersebut kita tulis nama sudut yang terjadi dari dua perpotongan sinar AC dan sinar AB. Yang pertama, nama sudutnya. Ayo, perhatikan di papan tulis. Yaitu sudut BAC. BAC. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh kita mulai dari C. CAB. Sudut CAB. Yang ketiga, penulisannya boleh langsung kita sebut sudut A sesuai dengan titik A, yaitu sudut A. Jadi penulisan nama sudut ini akibat dua sinar yang bertemu pada satu titik bisa
penulisannya 3 model. Titik sudut tetap harus ditulis dengan huruf kapital. Perhatikan, nama sinar harus huruf kapital. Itu sudah menjadi suatu ketetapan. Inilah nama-nama sudut yang terjadi akibat 2 sinar yang berpotongan pada satu titik. Jadi ini semua sudutnya sama. Ya, tetap menunjukkan terbentuknya sudut itu pada sudut A. Lalu kita lihat satuan. Satuan sudut ditulis dalam derajat dengan lambang, ya, diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua dapat ditulis yaitu radian dengan lambang rad. Nih. Kamu harus memahami semua unsur yang ada pada sudut yang terjadi. Lalu kita perhatikan, sudut juga boleh kita beri nama. Contoh yaitu sudut alfa, ya. Boleh juga sudut yang lain. Contohnya, perhatikan, yaitu pertama sudut alfa, boleh sudut beta, boleh sudut gamma. Tetapi penulisan sudut di dalam harus dengan huruf kecil. Itu yang harus kamu ingat. Di mana letak penulisan huruf kecil dan di mana letak penulisan huruf kapital. Baiklah, sekarang kita lanjut. Satu contoh soal. Perhatikan gambar di atas. Perhatikan papan tulis, ya. Gambar tersebut ada 3 sinar yang bertemu pada satu titik. Kita sebut yaitu titik P, Q, R, S. Jadi ada sinar PS, ada sinar PR, ada sinar PQ. Kita mau menulis nama. Ada berapa banyak nama sudut yang terjadi oleh 3 sinar yang bertemu pada satu titik. Kita lihat. Pertama, QPR. Itu dia sudutnya ini. Kita beri dulu simbol sudutnya alfa, yaitu sudut QPR. Ini kita sebut dengan simbol alfa. Itu yang pertama. Yang kedua, sudut mana lagi yang terjadi? Kita lihat, yaitu sudut
dengan simbol gamma. Ya. Nah, harus huruf kecil kalau simbol-simbol daripada sudut. Tapi kalau nama sudut harus huruf kapital. Sudah tertulis 2 sudut yang terjadi. Apakah ada sudut yang lain? Kita lihat. Sudut alfa, daerahnya QPR. Sudut beta, daerahnya SPR atau RPS. Maka ada satu sudut lagi, yaitu QPS yang kita simbolkan dengan nama gamma. Jadi di sini ada satu sudut lagi, yaitu sudut QPS yang kita simbolkan dengan nama sudut gamma. Jadi banyak sudut yang terjadi akibat 3 sinar yang bertemu pada satu titik. Ada 3 sudut banyaknya. Jadi kamu di situ harus benar-benar melihat daripada gambar soal tersebut. Jadi di sini banyak sudut yang terjadi sama dengan 3 buah. Sekarang untuk mengenal daripada konsep sudut sudah selesai kita bahas, begitu juga dengan satu contoh. Sekarang kita lanjut, yaitu tugas. Gambarlah 5 buah sinar yang berpotongan pada satu titik. Tulis nama sudut yang terbentuk oleh 5 buah sinar tersebut. Untuk itu harus kamu kerjakan dengan rapi gambar 5 buah sinar tersebut seperti contoh yang saya terangkan tadi. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan, yaitu mengenai jenis-jenis sudut. Sebelum kita lanjutkan materi kita, jangan lupa like and subscribe. Bagi yang belum pernah, share and comment. Perhatikan sekarang di papan tulis jenis-jenis sudut untuk nomor A. Gambar nomor A adalah sudut BAC. Sudut BAC, perhatikan penulisannya, tetap seluruhnya ini huruf kapital. Saya wakilkan dengan simbol alfa, ya. Jadi sudut A itu saya wakilkan dengan simbol alfa. Sudut ABC adalah sudut lancip. Sudut lancip besarnya, perhatikan, antara 0 sampai 90. Antara 0 dan 90. Jadi di sini kita tulis. Perhatikan cara penulisannya. Antara 0 derajat kurang dari alfa kurang dari 90 derajat. Jadi sudut A atau alfa
berada di antara 0 derajat dan 90 derajat itu, yaitu besar sudutnya bergeser sedikit dari 0 derajat. Kita ambil contoh 1 derajat sampai dengan 89 derajat. Itulah yang termasuk seluruhnya dinamakan sudut lancip. Sekarang kita masuk gambar B, yaitu sudut BAC sama dengan dinamakan sudut siku-siku. Ini tepat 90 derajat. Ya, sudut siku-siku berarti sama dengan 90 derajat. Atau alfa sama dengan 90 derajat. Itu dia. Jadi harus kamu teliti melihat besar sudutnya. Sekarang gambar C. Perhatikan gambar C. Sudut BAC dinamakan sudut tumpul. Yaitu perhatikan dari sinar AB sampai kepada sinar AC. Itu besar sudutnya. Kalau ini kita umpamakan alfa, ya. Maka penulisannya yaitu, perhatikan, dari 90 derajat. Ya. Karena sudut tumpul itu antara 90 derajat dan 180 derajat. Jadi di sini 90 derajat kurang dari alfa, kurang dari 180 derajat. Itulah sudut tumpul. Berapa besar sudutnya itu? Antara 90 sampai 180, yaitu lebih besar sedikit dari 90. Boleh 90,5 sampai 179,8 misalnya. Itu masih termasuk sudut tumpul. Itu yang harus kamu ingat. Sekarang kita lanjut. Gambar D, yaitu dikatakan sudut BAC adalah sudut lurus. Berapa besar sudut lurus? Tepat 180 derajat. Jadi ada dua sudut yang tepat dia, ya. Sudut siku harus tepat 90 derajat. Sudut lurus harus tepat 180 derajat, sama dengan setengah lingkaran atau setengah putaran. Sekarang kita perhatikan gambar yang kelima. Di sini saya menggambar sebuah sudut lancip. Sudut BAC yang saya lambangkan dengan alfa adalah sudut lancip. Maka di luar daripada sudut alfa tersebut, yaitu ini, kamu perhatikan sudut yang besar saya namakan beta, itu kita namakan sudut refleks. Berapa besar sudut refleks tersebut? Besar sudut refleks adalah antara 180 derajat dan 360 derajat. Jadi di sini antara 180 derajat dan 360 derajat. Dapatlah kita tulis
180 derajat kurang dari beta kurang dari 360 derajat. Jadi anak-anak, setiap sudut, baik sudut lancip, sudut siku, sudut tumpul, sudut lurus, semuanya memiliki sudut refleks. Ya, jadi harus kamu perhatikan. Sudut refleks itu adalah kalau pada sudut lancip, sudut yang terbesar. Perhatikan sudutnya. Ya, begitu juga sudut siku 90 derajat. Sudutnya itu 90 derajat, maka sudut refleksnya 360 dikurang 90 sama dengan 270 derajat. Inilah sudut refleksnya. Ini namanya juga sudut refleks. Jadi harus kamu ingat mana sudut terkecil, mana sudut terbesar. Sekarang kita bahas satu contoh soal. Tentukan besar sudut dan jenis sudut dari sepertiga sudut lurus. Perhatikan, sepertiga sudut lurus. Maka di sini dapat kita selesaikan. Kamu harus ingat berapa besar sudut lurus. Itu harus yang kamu ingat. Yaitu berapa? 180 derajat. Maka sepertiga sudut lurus sama dengan sepertiga kali 180 derajat. Berapa hasilnya? Yaitu 60 derajat. Besar sudut 60 derajat, jenis sudutnya harus bisa kamu sebutkan. Jenis sudut apa yang besarnya 60 derajat? Tadi sudah Ibu terangkan, yaitu jenis sudut lancip. Kenapa dikatakan sudut lancip? Kamu harus ingat sudut lancip yaitu berada di antara 0 derajat dan 90 derajat. Maka 60 derajat itu termasuklah dia di antara 0 derajat dan 90 derajat. Itulah sebabnya jenis sudutnya kita tetapkan menjadi sudut lancip. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini sudah selesai, yaitu mengenal sudut. Pertemuan ke-29. Untuk itu, kita lihat tugasnya. Tentukan besar sudut dan jenis sudut dari A. 180 derajat kurang 2/5 sudut siku-siku. B. 300 derajat dikurang 2/6 sudut lurus. C. 45 derajat ditambah 2/9 sudut lurus. D. 60 derajat tambah 1/6 sudut lurus. Semuanya kamu kerjakan dengan rapi. Lihat contoh dan keterangan yang sudah saya terangkan tadi. Sekian dan terima kasih pertemuan kita hari ini. Tetap semangat dan rajin mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan.